Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Setiap rapat paripurna hanya dapat membahas agenda yang telah ditetapkan melalui badan musyawarah. 2. Pimpinan sidang memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan memastikan jalannya persidangan sesuai dengan tata tertib. Dan 3. Setiap penyampaian pendapat, usulan maupun interupsi yang harus berkaitan langsung dengan agenda yang sedang dibahas. Pimpinan, izin pimpinan. Mohon maaf pimpinan, tadi pimpinan mengatakan bahwasanya agenda kita hari ini adalah LKPJ Gubernur. Izin Ketua, mau bukan interupsi apa interupsi, dulu? menyampaikan pendapat Ketua. Apanya? Terkait LKPJ kita hari ini, terkait agenda kita hari ini Ketua, saya nggak Oh melenceng. siap, silakan. Seperti yang Ketua sampaikan tadi, rises anggota DPR ini dilindungi undang-undang. Akhirnya bisa dimasukkan dalam pokir. Kami anggota DPR ingin menyampaikan secara jelas kepada masyarakat bahwa pokir anggota DPRA itu 4 miliar satu orang. Ketua jangan ini gini. Pimpinan satu saja pimpinan permohonan. Pimpinan, saya tidak banyak permohonannya, satu saja permohonan Pak Rizal, ya. Satu Nanti kita komunikasikan dengan rapat yang lain, jangan di paripurna ini. Ini rapat saya lanjutkan ya. Satu saja. Sidang Dewan yang terhormat, Pak Rizal. Ini khusus untuk gubernur saja, tidak untuk yang lain. Ini permohonan kami khusus untuk gubernur saja. Gini. Pak Gub ada agenda lain. Ya, tidak panjang. Ada tadi mau disampaikan, dan kalau ini menjadi catatan kita. Maaf mau dibuat Ketua, di mana bukan saya tidak menghormati. Ini harus Rizal, saya sampaikan. rapat saya lanjutkan. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA Senin 6 April 2026 lalu sejatinya dirancang berjalan tertib dan terarah. Agenda tunggal yang tercantum dalam undangan resmi hanya dua. Pertama, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2025, dan kedua, pembentukan panitia khusus atau pansus LKPJ. Namun jalannya sidang justru berkembang di luar skenario. Sejumlah kejanggalan muncul dan memunculkan tanda tanya, terutama terkait konsistensi kepemimpinan dalam forum tertinggi legislatif Aceh tersebut. Ironis memang, sebab perluasan pembahasan di luar agenda tidak dimulai dari interupsi anggota, justru dibuka oleh pimpinan sidang sendiri, yaitu Ketua DPR Aceh, Julfadli atau akrab disapa Abang Samalanga. Izin Pak Pimpinan, Pak Gubernur, Pak Kapolda. Jadi rises kami ini dilindungi undang-undang. Rises kami pertegaskan ini dilindungi oleh undang-undang, dan kami dibiayai ke lapangan dan ke daerah dapil masing-masing untuk mengambil aspirasi dari masyarakat, dan kami dituangkan kepada Pokir DPR dilindungi undang-undang. Ini saya pertegaskan sekali lagi. Pokir itu dilindungi oleh undang-undang. Kami diperintahkan pakai uang negara melakukan rises ke lapangan, diperintahkan pakai uang rakyat pengguna untuk menyampaikan, dan akan lahirnya satu pokir. Ketika nanti lahir DPA, kami tidak ada persoalan lagi dengan pokir. Ya, karena penanggung jawab suberincian kegiatan dinas terkait. Ini Pak Kapolda ya. Pokir jelas dibiayai. Hasil rises dibiayai. Ya, sekian, Pak Kapolda, masih. Di awal sidang, Julfadli secara tegas mengingatkan seluruh anggota agar tidak membahas hal-hal di luar agenda yang telah ditetapkan. Pernyataan ini mencerminkan upaya menjaga disiplin forum dan tata tertib persidangan. Namun belum genap 1 jam berselang, sikap tersebut berbalik arah. Julfadli justru membuka ruang pembahasan baru terkait hasil reses DPRA pada Februari 2026 lalu yang tidak tercantum dalam agenda resmi. Di titik inilah
Publik mulai melihat adanya inkonsistensi dalam gaya kepemimpinan sidang. Di satu sisi, ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap agenda. Di sisi lain, dia sendiri yang melonggarkan batasan tersebut. Lebih jauh, penegasan Zulfadli soal legalitas reses dan pokok-pokok pikiran Dewan disampaikan dengan nada tinggi dan gestur yang cukup demonstratif. Ia berulang kali menekankan bahwa reses dan pokir dilindungi undang-undang, sembari mengarahkan pandangannya kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basah, yang duduk bersebelahan dengan Gubernur Aceh, Mujahir Manaf. Reses kami dilindungi undang-undang. Pokir itu juga dilindungi undang-undang. Begitu, kata Abang Samalanga berulang-ulang. Dalam perspektif kepemimpinan, cara penyampaian ini tidak sekedar bersifat informatif, tapi juga membawa pesan simbolik. Ada kesan penegasan tersebut bukan hanya ditujukan kepada forum internal, melainkan juga kepada aparat penegak hukum. Respon Kapolda hanya berupa anggukan dan senyum singkat. Memang tidak memperpanjang situasi, tapi konteks komunikasi tersebut memunculkan spekulasi tentang apakah ada ketegangan laten antara legislatif dan aparat penegak hukum terkait pengelolaan pokir. Di sisi lain, inkonsistensi kepemimpinan kembali terlihat dalam pengelolaan interupsi. Ketika anggota DPR Aceh Irfan Shah mencoba menyampaikan interupsi, permintaannya ditolak, bahkan sebelum ia berbicara. Untuk selanjutnya, marilah kita berdoa bersama sekaligus bersalawat yang akan dipimpin oleh Saudari Rizky Chandra AM. MPAK. Ketua, interupsi Ketua. Irfan Shah Ketua. Depan, mati dulu bentar. Kita kan tadi sudah sepakat, kita bicara dengan tata tertib DPR, pembahasan dan interupsi untuk hari ini, kita sudah sepakat agenda yang sudah dibahas di Banmus dan agenda yang kita bicarakan LKPJ hari ini, di luar daripada itu tidak bisa diinterupsi. Kita menghargai dan sangat menghargai rapat dan tata tertib DPR. Dan mohon sangat saya menghargai supaya menghargai sidang paripurna ini berjalan dengan lancar dan aman dan tertib. Sekian Depan. Saya lanjutkan ya. Pimpinan. Mohon maaf Depan ya. Pimpinan. Penolakan ini dilakukan dengan alasan menjaga forum tetap sesuai agenda. Namun alasan tersebut menjadi problematis ketika di saat yang sama pembahasan di luar agenda justru telah dibuka oleh pimpinan sidang. Kontradiktif ini memperlihatkan adanya standar ganda dalam pengendalian forum. Interupsi dibatasi atas nama ketertiban, tapi pelanggaran agenda justru difasilitasi. Meski demikian, tidak semua anggota diperlakukan seragam. Nora Indahnita dari fraksi Demokrat misalnya tetap diberi ruang menyampaikan pandangannya karena dinilai masih berkaitan dengan agenda. Pimpinan, izin pimpinan. Mohon maaf pimpinan, tadi pimpinan mengatakan bahwasanya agenda kita hari ini adalah LKPJ Gubernur. Nah, saya meyakini bahwasanya bencana banjir ini di tahun 2005 November akhir. Ini merupakan bagian dari ini semua. Silakan. Boleh ya Pak? Boleh, terkait dengan LKPJ? Ya, boleh. Ya? Ya. Kalau di luar LKPJ jangan ya? Boleh. Silakan Bu. Makasih Pak Ketua. Kita pegang tertib DPR ya, ketentuan Ya. PP ya. Oke. Siap Pak Ketua. Sementara Martini dari fraksi Nasdem justru kembali mengangkat isu di luar agenda terkait kecilnya alokasi pokok-pokok pikiran. Dari dana 4 miliar, sebagian besar terserap untuk masjid, sekolah, dan daya. Ini tidak cukup mengakomodir aspirasi masyarakat. Begitu kata dia. Fakta bahwa isu di luar agenda tetap mengemuka tanpa penertiban yang konsisten semakin menegaskan lemahnya kontrol pimpinan sidang dalam menjaga disiplin forum. Puncak dinamika terjadi menjelang penutupan rapat saat doa telah dibacakan dan sidang hampir ditutup. Anggota DPR Aceh dari fraksi PKB Rijaluddin secara tiba-tiba kembali mengaktifkan mikrofon. Pimpinan satu saja pimpinan permohonan. Pimpinan, saya tidak banyak permohonannya, satu saja permohonan Pak Rizal, saya. ya.
Nanti kita komunikasikan dengan rapat yang lain, jangan di paripurna ini. Ini rapat saya lanjutkan ya. Sidang Dewan yang terhormat, Pak Rizal. Ini khusus untuk gubernur saja, tidak untuk yang lain. Ini permohonan kami khusus untuk gubernur saja. Gini. Pak Gub ada agenda lain. Tidak panjang. Tadi mau sampaikan, dan kalau ini menjadi catatan kita. Maaf dibuat Ketua, di mana bukan saya tidak menghormati. Ini harus Rizal, saya sampaikan. rapat saya lanjutkan. Pak Gubernur, kami meminta seluruh anggota DPRA berjumpa dengan Pak Gubernur tanpa pimpinan. Setuju kawan-kawan semuanya? Terima kasih. Itu permohonan kami dari lubuk hati yang paling dalam. Pak Gubernur, kami mohon kebijaksanaannya. Dalam situasi yang berlangsung cepat dan memicu kegaduhan ini, dia menyampaikan permintaan yang tidak lazim agar seluruh anggota DPR Aceh dapat bertemu langsung dengan Gubernur Aceh tanpa kehadiran pimpinan Dewan. Pak Gubernur, kami meminta seluruh anggota DPR Aceh berjumpa dengan Pak Gubernur tanpa pimpinan. Begitu kata dia. Permintaan ini langsung memecah suasana. Sejumlah anggota menyatakan setuju secara terbuka. Ini menandakan adanya dukungan terhadap gagasan tersebut. Dalam kacamata kepemimpinan, momen ini justru menjadi krusial. Usulan pertemuan tanpa pimpinan Dewan dapat dibaca sebagai sinyal berkurangnya kepercayaan sebagian anggota terhadap mekanisme representasi yang dijalankan oleh pimpinan. Lebih jauh, hal ini juga mencerminkan potensi fragmentasi internal yang tidak lagi sepenuhnya dapat dikendalikan melalui forum resmi. Rangkaian peristiwa dalam satu rapat ini memperlihatkan lebih dari sekedar dinamika biasa. Penegasan berulang kepada Kapolda, pembukaan agenda di luar jadwal oleh pimpinan sidang, pembatasan interupsi yang tidak konsisten, hingga munculnya usulan pertemuan tertutup, semuanya mengarah pada satu benang merah tentang kepemimpinan sidang yang belum sepenuhnya solid dalam menjaga arah dan disiplin forum. Secara normatif, pernyataan Ketua DPR Aceh, Julfadli atau Abang Samalanga mengenai legalitas reses dan pokir memang tidak keliru. Kegiatan tersebut diatur dan dilindungi dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Namun persoalan tidak berhenti pada aspek legalitas formal. Dalam prakteknya, pelaksanaan pokir kerap menjadi ruang yang rawan dipersoalkan, terutama jika tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel. Di titik inilah, peran kepemimpinan menjadi krusial, bukan hanya memastikan bahwa hak legislatif dilindungi, tapi juga menjaga agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persepsi negatif atau bahkan potensi pelanggaran hukum seperti korupsi. Sayangnya, dalam konteks Aceh saat ini, pengawasan terhadap implementasi pokir masih dianggap lemah. Aparat penegak hukum, baik di daerah maupun di pusat, kerap dinilai belum menunjukkan sikap tegas. Akhirnya, rapat yang seharusnya berjalan rutin justru membuka lapisan dinamika politik yang lebih dalam. Bukan hanya soal agenda yang meluas, tapi juga tentang bagaimana kepemimpinan diuji antara menjaga aturan, mengakomodasi kepentingan, dan mempertahankan kepercayaan internal. Dari dinamika itu, maka satu pertanyaan muncul. Apakah kepemimpinan sidang masih menjadi penyeimbang atau justru telah menjadi bagian dari tarik-menarik kepentingan itu sendiri? Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi